Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Bertemu kembali dengan saya Dian Widiantari di YouTube channel. Kali ini saya akan mencoba berbagi tentang central phenomenon. Ini merupakan istilah yang mungkin teman-teman baru atau mungkin pernah dengar gitu dalam penelitian kualitatif. Jadi dalam penelitian kualitatif itu ada istilah central phenomenon. Setelah ditelusuri ternyata central phenomenon ini sama halnya dengan fokus penelitian dalam penelitian kualitatif. Mungkin sekarang atau kemarin-kemarin kita lebih mengenalnya dengan istilah fokus penelitian. Nah, ternyata central phenomenon dan fokus penelitian ini memiliki kesamaan. Oke, kita lihat apa ya yang dimaksud dengan central phenomenon ini. Central phenomenon ini merupakan fokus dari kajian yang ingin diteliti atau dipahami secara lebih mendalam dan bersifat tunggal. Nah, ketika kita melihat mengamati definisi ini hampir sama dengan fokus penelitian. Jadi central phenomenon ini merupakan istilah yang ada dalam penelitian kualitatif sama dengan fokus penelitian. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif itu namanya variabel penelitian. Oke. Nah, ada yang harus kita bedakan antara central phenomenon dengan fenomena. Kalau central phenomenon ini sifatnya tunggal, itu hanya satu yang diteliti, tapi kalau fenomena merupakan sifatnya jamak, kumpulan dari beberapa phenomenon. Nanti kita akan coba cari tahu bagaimana mencari fenomena berdasarkan central phenomenon. Oke, kita lihat bahwa ciri central phenomenon atau ciri dari sebuah fokus penelitian itu temanya harus unik. Kita harus tanya pada diri kita sendiri, apakah tema yang akan kita teliti itu unik ataukah biasa-biasa saja. Nah, ini menjadi salah satu ciri dari central phenomenon. Kemudian yang kedua, belum atau hanya sedikit yang baru meneliti. Nah, ini memang harus kita cari tahu berdasarkan jurnal-jurnal yang ada di baik itu e-jurnal ataupun jurnal dalam bentuk hard copy. Nah, tapi sekarang memudahkan kita media atau teknologi sehingga kita bisa membaca e-jurnal, sehingga ini memudahkan kita apakah tema yang kita pilih itu sudah banyak yang meneliti atau belum, atau bahkan mungkin hanya sedikit ya, tidak belum sama sekali, tapi baru ada beberapa yang melakukan penelitian. Kemudian yang ketiga, ciri central phenomenon itu spesifik. Spesifik itu yang ditelitinya itu hanya satu. Misalnya saya mau meneliti tentang UKS, usaha unit kesehatan sekolah, maka yang kita ceritakan nanti di skripsi kita atau tesis kita itu semuanya tentang UKS semua. Kemudian yang mau kita telitinya adalah tentang karakter spiritual, pembentukan karakter spiritual di sebuah lembaga pendidikan. Maka yang kita teliti, yang kita cari datanya semuanya spesifik tentang pendidikan, pembentukan karakter spiritual di sekolah tersebut. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan pada saat kita menetapkan central phenomenon atau fokus penelitian. Satu, ini dapat diteliti atau enggak gitu. Nah, ini harus kita pertimbangkan ya, karena ini akan menjadi langkah kita berikutnya, apakah kita dapat melanjutkan penelitian ini atau tidak. Misalnya yang dimaksud dengan dapat diteliti, informannya apakah mampu atau bersedia atau tidak memberikan informasi kepada kita, karena biasanya ada beberapa lokasi penelitian yang belum bisa bekerja sama menyampaikan informasi kepada kita ya. Misalnya pada saat kita memberikan surat untuk kita izin melakukan penelitian di sana, kemudian kemudian sekolah tersebut memberikan jawaban kepada kita bahwa misalnya kami tidak bisa memutuskan karena kepala sekolah sedang berangkat haji. Nah, ini merupakan sebuah indikator dalam tanda kutip ya, mungkin mereka tidak bersedia memberikan informasi kepada kita. Akhirnya kita harus mencari lokasi penelitian lain. Nah, ini yang pertama, kita harus pertimbangkan kesediaan informan memberikan informasi kepada kita. Kemudian yang kedua, keberadaan dokumen. Ada nggak, misalnya kita mau meneliti tentang, ada nih menarik tentang pendidikan parenting di sebuah taman kanak-kanak, tetapi
apakah kegiatan parenting yang dilaksanakan di sana itu para guru-gurunya dapat memberikan informasi kepada kita atau tidak. Kemudian ada nggak dokumen-dokumennya kayak jadwal, kemudian jadwal pelaksanaan parenting, materinya, kemudian juga program merekanya gitu. Jangan-jangan apa yang mau kita teliti nggak ada dokumennya. Kemudian dapat selesai sesuai waktu. Misalnya kita mentargetkan bahwa kita akan melakukan penelitian di lokasi tersebut dalam jangka 3 bulan. Nah, apakah kita dapat menyelesaikan selama 3 bulan itu atau tidak? Makanya lokasi penelitian misal yang sangat dapat diteliti tapi begitu jauh itu harus kita pertimbangkan. Kemudian yang kedua, perlu atau tidak untuk diteliti. Nah, ini harus kita pertimbangkan apakah fokus penelitian kita ini berkontribusi pada literatur, misalnya dapat meningkatkan atau mengembangkan wawasan hasanah pengetahuan para pembaca atau tidak. Kemudian apakah sudah diteliti, apakah memang ini belum diteliti, atau yang kita lakukan itu memperluas dengan menyertakan elemen-elemen baru, atau bahkan kita melakukan penelitian tapi menduplikasi penelitian mereka namun dengan informan baru dan situasi yang berbeda. Misalnya dulu pernah ada yang melakukan penelitian tentang ini tetapi belum memperluas sampelnya atau bahkan belum memperluas rumusan masalahnya, tetapi kita mencoba untuk melakukan perluasan. Makanya penelitian ini perlu untuk diteliti. Kemudian yang ketiga, orang ini akan tertarik atau tidak dengan hasil penelitian kita. Misalnya kita meneliti tentang ekstrakurikuler pramuka, memang menarik sih, tapi orang akan mau baca nggak gitu. Nah, ini harus kita pertimbangkan bahwa apa yang kita teliti itu memiliki daya tarik pembaca atau umum. Misalnya tadi pendidikan parenting di taman kanak-kanak, ini ada sebuah ketertarikan karena ini merupakan penelitian yang sifatnya yang memiliki novelty ya, atau kebaruan, tidak umum, atau kemarin-kemarin atau dulu-dulu belum umum adanya program parenting di taman kanak-kanak. Kemudian yang keempat, berhubungan dengan cita-cita peneliti. Pertimbangkan waktu untuk menyelesaikan ketika kita melakukan penelitian dengan sentral fenomenon tersebut. Apakah sanggup enggak kita dapat menyelesaikan, misalnya target kita 4 tahun selesai 4 tahun itu sudah dengan skripsi, atau misalnya 2 tahun dengan tesis, atau 3 tahun dengan disertasi. Nah, dengan memilih lokasi sentral fenomenon tersebut, apakah kita dapat menyelesaikannya atau tidak. Kemudian waktu revisi, kapan kita mempublikasikan, dan yang paling penting adalah komitmen mendukung cita-cita. Misalnya Anda memiliki sebuah visi ke depan bahwa suatu saat saya harus menjadi dosen, maka penelitian yang dilakukan oleh kita itu berkaitan dengan background sebagai seorang dosen atau guru dan lain sebagainya. Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan bahwa saya akan mencoba memberikan beberapa contoh terkait dengan sentral fenomenon yang bisa diteliti oleh Anda sebagai para mahasiswa ya. Pertama di sini ada program parenting. Nah, ini harus kita ketahui sebelumnya bahwa pada saat kita menentukan fokus penelitian atau sentral fenomenon, kita harus melakukan grand tour question dan juga grand tour observation ke sekolah tersebut. Ini tidak kita dapatkan di sekolah ini tidak kita dapatkan pada saat kita berada di rumah, atau pada saat kita berada tugas di sekolah kita atau di kampus, atau mungkin misalnya berdasarkan informasi orang lain. Tetapi pada saat kita menentukan tema-tema ini atau fokus penelitian ini, kita harus melakukan grand tour question dan juga grand tour observation. Bagaimana cara proses penelitian kualitatif sampai kita menentukan fokus penelitian, nanti bisa dilihat di video-video sebelumnya ya. Pertama, ini ada program parenting. Nah, ini program parenting di taman kanak-kanak ini bisa menjadi salah satu fokus penelitian. Tetapi nanti yang kita tuliskan dalam tesis kita itu semua tentang program parenting. Ini bisa dalam perspektif
program studi manajemen pendidikan ya. Misalnya kalau manajemen pendidikan berarti nanti nih judulnya manajemen program parenting di mana gitu. Karena ini adalah bukan merupakan judul tetapi ini merupakan sentral phenomenon, jadi saya hanya menulis fokus kajian yang spesifik saja. Kemudian yang kedua ada pendidikan tauhid. Nah, ini spesifik ya. Ini menarik untuk diteliti. Ini temanya unik gitu ya untuk diteliti. Kok di TK kok anak-anak bisa ya belajar pendidikan tauhid? Bagaimana cara implementasinya? Nah, ini bisa dilakukan penelitian di sini. Kemudian yang kedua ada pendidikan entrepreneurship. Nah, ini unik juga. Kenapa kok di TK ada pendidikan kewirausahaan? Mereka kan masih kecil gitu. Kenapa mereka harus belajar tentang entrepreneurship? Nah, ini kita bisa akan cari tahu ya bagaimana pendidikan entrepreneurship di TK tersebut. Kemudian ada strategi kemandirian di sebuah panti asuhan ya. Pada umumnya kan panti asuhan ini mengandalkan ya beberapa ya, ada yang mengandalkan donasi dari para agnia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, sementara di sini di satu panti asuhan tersebut memiliki strategi kemandirian supaya tidak mengandalkan para donatur. Kemudian yang berikutnya di sini ada program ekstrakurikuler Tapak Suci. Nah, ini adalah tesis mahasiswa saya yang kemarin seminar hasil ya. Ini menarik sekali ya. Ada program Tapak Suci. Tapak Suci itu pencak silat, dapat membentuk karakter spiritual. Ini memang tempatnya di pesantren. Jadi kegiatan ini cukup spesifik dan unik sekali karena pembentukan karakter spiritual ini bukan hanya melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, tetapi ada pada ekstrakurikuler Tapak Suci. Oke, kemudian selanjutnya ini ada program Taklim Islah yang dapat membentuk karakter intisab. Nah, ini kegiatannya dilaksanakan di Darul Ulum. Taklim Islah ini diperuntukkan bagi para guru-guru sehingga bisa menginternalisasi diri nilai-nilai intisab khususnya pada guru-guru yang ada di bawah naungan perguruan Darul Ulum. Ini dilaksanakan setiap minggu gitu ya. Nah, tema-temanya pun ini berkaitan dengan tema intisab. Berikutnya ada program Tata Busana di Pesantren Al-Hikmah. Ini unik sekali, ini menarik, dan ini juga tesis mahasiswa saya angkatan 1 ya. Dia melaksanakan penelitian di Al-Hikmah Brebes, salah satunya adalah program Tata Busana, dan ini cukup menarik karena bisa memunculkan kemandirian para santri ya. Memunculkan kemandirian para santri sehingga mereka lulus dari pesantren tersebut itu bukan hanya memiliki ilmu agama tapi juga bisa mengembangkan keterampilan mereka. Kemudian terakhir di sini ada program kewirausahaan melalui keterampilan kriya kayu di Madrasah Alia Darul Ulum PWI Majalengka. Ini juga merupakan sebuah program yang sangat menarik ya, karena di Madrasah Alia ini kan umumnya belajar tentang materi keagamaan. Sementara di sini dibekali bukan hanya keagamaan tetapi juga tentang keterampilan sehingga dapat menstimulasi entrepreneurship para peserta didik ketika mereka lulus dari Madrasah Alia Darul Ulum PWI tersebut. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah merupakan contoh dari sentral phenomenon atau fokus penelitian yang bisa kita teliti. Sekali lagi, kita nggak bisa loh dapat fokus penelitian seperti ini kalau kita hanya duduk di belakang meja, apalagi hanya dengan melamun. Tapi kita harus datang ke sekolah tersebut untuk mencari tahu keunikan mereka, memiliki kegiatan apa, sehingga menambah kepenasaran kita untuk terus memperdalam kegiatan dan program-program tersebut. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.